Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini, syarat doa. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 11 ayat 1-13 dan di dalam ayat yang ke-9 berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bicara tentang doa, kita bukan hanya bicara apakah saya tahu dan mengerti tentang doa, tetapi jika kita bicara tentang doa, pertanyaan yang paling penting adalah apakah saya berdoa? Karena ada banyak orang sedang sibuk mempelajari apa itu doa, bagaimana berdoa, apa langkah-langkah yang tepat dalam doa, sampai dia sendiri tidak berdoa. Yang paling penting bukan sekedar kita tahu tentang doa dan faham tentang doa, tetapi yang paling penting apakah kita berdoa. Seseorang bertanya kepada Billy Graham, "Saya ingin sekali tahu tentang doa, karena saya tidak bisa berdoa." Lalu Billy Graham berkata, "Kalau kamu tidak bisa berdoa, maka berdoalah." Dengan lain kata, Billy Graham mau berkata, tidak ada jalan lain dalam hidup ini untuk memahami segala yang sukar kecuali kita berdoa. Karena dengan berdoa kita mendapat kekuatan, sukacita, dan kemenangan. Doa pasti menghasilkan mukjizat, dan doa pasti menghasilkan sesuatu yang positif. Tetapi syarat-syarat apakah yang harus kita penuhi agar kita tidak salah dalam berdoa? Berikut kita akan pelajari dari ayat bacaan kita hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kuasa dan keberadaan Allah. Alkitab berkata, orang yang bimbang jangan berharap mendapatkan sesuatu. Kadangkala kita berdoa tetapi kita bimbang. Jika kita meragukan keberadaan dan kuasa Tuhan, maka kita sendiri tidak yakin. Sementara Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu akan terjadi padamu. Jadi kalau kita yakin, kita beriman karena kuasa Tuhan, kita yakin akan keberadaan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, maka kita akan mengalami kuasa dan kemenangan yang luar biasa. Dan yang kedua, syarat doa adalah datang dengan keterbukaan. Dalam doa kita harus datang dengan keterbukaan. Dan persoalannya dengan kita seringkali kita datang dengan menutup-nutupi sesuatu. Dalam doa ketika kita lemah, kita dapat datang kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, saya sedang lemah, saya sedang membutuhkan kekuatan. Kalau saya ada dosa, Tuhan ampuni." Kemudian kita ingat dan kita akui dengan segala keterbukaan, maka disitulah kita akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Seringkali doa kita tidak dijawab karena kita tidak bisa menjadi orang yang polos seperti seorang anak kecil. Tetapi diri kita bertopeng, diri kita penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Syarat doa yang ketiga adalah datang dalam kepastian. Dalam doa syaratnya bukan kata-kata yang bagus dan indah, karena itu sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa berdoa. Seharusnya semuanya bisa berdoa meskipun kata-kata kita tidak bagus dan tidak tersusun dengan rapi. Tetapi kalau kita berdoa dengan menyadari kuasa dan keberadaan Allah, kalau kita berdoa dengan keterbukaan dan kita berdoa dalam kepastian, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena firman Tuhan akan berlaku bahwa jika kita mencari, kita akan mendapat, jika kita meminta, kita akan diberi,
Dan jika kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa orang benar dan doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Karena doa dapat mendatangkan mujizat, doa dapat menghasilkan sesuatu yang positif, dan dengan doa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena itu marilah kita jadikan doa dan ucapan syukur seperti nafas hidup dalam keseharian kita. Karena di balik doa dan ucapan syukur kita ada mujizat yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Sungguh firman-Mu luar biasa, menguatkan dan meneguhkan setiap kami, bahwa sesungguhnya setiap orang pasti bisa berdoa, karena doa haruslah lahir dari hati kami yang tulus di hadapan Tuhan, dari hati yang menyadari bahwa keberadaan Tuhan, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Doa seharusnya membuat kami terbuka di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan setiap doa kami dengan hati yang tulus. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk kami berdoa dengan satu kepastian, bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini, biar terus menuntun kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami boleh menikmati segala berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.